Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Sesi ini menceritakan ketika VOC menguasai Laut Indonesia, maka perusahaan company VOC menjadi besar dan sangat besar. Sesuai dengan keinginan Jan Pieterszoon Koen. Setelah Malaka jatuh, VOC menjadi tuan atas laut-laut Indonesia. VOC kini dapat memperketat cengkeramannya pada produksi rempah di Maluku. Di sini, keadaan pada umumnya telah bergeser dari buruk ke makin buruk. Sistem bayar di muka kepada produsen atas panen yang belum jadi masih terus berlangsung. Dan pada tahun 1628, gabungan utang penduduk Kepulauan Banda, Ambon, dan Maluku berjumlah 477.390 gulden. Praktis, tidak mungkin utang-utang ini akan bisa terbayar. Penduduk itu sudah bangkrut dan company bersiap memanen konsekuensinya. Ia merampas alat-alat produksi dan properti lain milik penduduk pulau itu, dan praktis menurunkan derajat mereka jadi sekedar budak. Setelah mendapatkan persetujuan dari penguasa sebagian besar pulau-pulau itu, Sultan Ternate, dengan memberikan kepadanya uang tahunan, company langsung membasmi pohon-pohon cengkeh di luar wilayahnya. Penduduk setempat melawan dengan gigih, tapi ditundukkan dengan kekuatan senjata. Company ingin mereka mengubah kebun pohon cengkeh mereka menjadi sawah padi dan kebun pohon sagu. Tapi pulau-pulau bergunung yang kecil itu tidak bisa memproduksi cukup pangan, dan penduduknya terpaksa membeli beras tambahan dari company. Company menjual komoditas ini dengan harga sangat tinggi, yang membuat keadaan tambah mengenaskan. Dengan demikian, hancurlah sistem ekonomi Maluku, dan jatuhlah penduduknya dalam kemiskinan. Pos militer Spanyol terus ada di Tidore sampai tahun 1663, walaupun sampai perjanjian Münster tahun 1648 akhirnya menghasilkan perdamaian antara Spanyol dan Belanda. Hubungan pelayaran dengan kantor pusat Spanyol di Manila terus terancam oleh armada Belanda. Persaingan Spanyol dalam perdagangan rempah-rempah tidak mengancam kepentingan company. Yang lebih menjengkelkan adalah pelaut-pelaut Melayu gagah berani dari Makassar yang terus-menerus menyusup ke dalam perairan terlarang di sekitar Banda dan Seram. Dari pedagang-pedagang Britania, Denmark, dan Portugis di ibu kotanya, Raja Makassar memberi senjata api dan suplai perang lain, dan dengan bantuan mereka dia membuat negaranya begitu kuat sehingga Gubernur Jenderal Van Diemen was-was untuk mengganggu kepentingannya, sementara kapal-kapal dan tentara company dibutuhkan di tempat lain. Namun, tujuan utama company di Kepulauan Indonesia telah tercapai. Perdagangan kayu manis dan kain dari India telah berada di tangan company. Tambahannya ialah perdagangan tembaga dari Jepang dan perdagangan rempah-rempah dari Maluku. Ketika pemerintah Jepang memutuskan untuk mengusir semua orang asing dari negeri itu,
ia mengecualikan pedagang-pedagang company yang dibolehkan meneruskan kegiatan mereka di bawah pengawasan ketat dari pulau kecil Desima di lepas pantai pelabuhan Nagasaki. Perdagangan sutra dari Persia berkembang dan ditambah pula dengan perdagangan gula dari Cina yang pusat distribusinya adalah benteng pertahanan Belanda di Pulau Formosa atau Taiwan. Tidak puas dengan perluasan hebat perusahaan Belanda ini, Van Diemen berusaha memperoleh harta karun dari semua negeri yang masih belum terjelajahi bagi para direkturnya. Ada legenda beredar di kalangan pelaut Spanyol bahwa di timur Jepang telah terlihat sebuah pulau dengan kekayaan besar. Pulau itu disebut Ricadoro atau kaya emas. Atas perintah Van Diemen, navigator Martin de Vries berlayar ke timur laut. Di situ dia mengunjungi Kepulauan Kuril dan pantai timur Sakhalin dan mencapai 49 derajat lintang utara. Tentu saja tanpa menemukan kepulauan emas tanda kutip itu. Yang lebih menakjubkan adalah penemuan Abel Tasman dan Franz Fischer yang dikirim untuk menyelidiki benua selatan besar tanda kutip yang pantai baratnya telah tampak oleh kapal-kapal Belanda. Pantai itu ternyata sangat tidak ramah, sangat berbeda dari benua kaya dan beradab yang dikisahkan legenda para pelaut itu. Di selatan Australia, kedua orang Belanda itu berlayar dari barat ke timur dan mendarat di Pulau Tasmania. Makin ke timur, mereka menemukan dua pulau yang mereka namakan New Zealand, menurut nama provinsi kelautan kedua di Belanda. Pelayaran itu sangat menarik dari sudut pandang geografis, tapi secara ekonomis, waktu dan uang tersia-siakan. VOC adalah perusahaan komersial, bukan perusahaan untuk kolonisasi. Karena itu, ia tidak tertarik pada wilayah-wilayah yang hampir tak berpenghuni di benua selatan yang ditemukannya. Pada pertengahan abad ke-17, company telah melebarkan sayap di seluruh wilayah pantai di Asia. Rencana raksasa Kun untuk membuat Batavia jadi pusat perdagangan Asia yang besar dan melalui perdagangan ini mendapatkan cara untuk memperoleh produk berharga yang bisa diekspor ke Eropa tampaknya telah tercapai. Dari 4 pusat dagang, barang mengalir ke gudang-gudang Batavia, dari Persia, dari India dan Ceylon, dari Maluku, dan dari Jepang. Akun umum perdagangan antar Asia disimpan di Batavia, dan di situ juga buku-buku dari semua koloni dan pemukiman dikirim untuk kontrol. Data dimasukkan ke dalam suatu laporan umum yang dikirim ke Eropa sekali setahun dengan apa yang disebut kapal teh dan buku tanda kutip, yang dinamai demikian karena ia hanya mengangkut teh dan jilid-jilid folio di mana tertulis laporan-laporan umum itu. Para direktur telah membagikan rata-rata dividen 10% setahun selama 30 tahun pertama keberadaan company. Ini berarti pembagian total 20 juta gulden. Tapi para pemegang saham curiga bahwa laba yang jauh lebih besar telah didapatkan. Mereka tidak tahu bahwa selama periode itu company telah membuat utang lebih dari 10 juta gulden di Belanda yang mengurangi keuntungan real menjadi rata-rata 5% setahun. Akibatnya jelas bahwa
pemegang saham menerima lebih dari yang seharusnya mereka terima, menurut angka-angka yang dapat ditemukan dalam pembukuan company. Buku-buku yang dirahasiakan dengan ketat. Tapi kecurigaan para pemegang saham itu benar bahwa keuntungan bruto jauh lebih besar daripada yang diakui para direktur itu. Hanya saja para direktur itu tidak merasa dibenarkan untuk membagikan jumlah total keuntungan itu. Keadaan yang mengherankan ini hanya bisa dijelaskan dengan meneliti sistem pembukuan yang diikuti para direktur tersebut. VOC dirancang sebagai perusahaan pemilik kapal. Pemegang saham menginginkan bahwa semua keuntungan dibagi langsung dan sepenuhnya ketika suatu armada dengan kargo berharga kembali dari Hindia. Setiap ekspedisi ke Hindia dianggap usaha komersial yang terpisah. Di bawah sistem ini tidak mungkin menghimpun dana cadangan. Tapi tanpa dana cadangan, perniagaan di Asia tidak dapat dipertahankan. Telah kita lihat bahwa para direktur company menghadapi kesulitan ini dengan sepenuhnya memisahkan pembukuan company di Belanda dengan yang dipakai di perwakilan company di Hindia. Mereka membagi semua uang yang mereka punya di Belanda di antara pemegang saham dan bahkan meminjam uang untuk meningkatkan dividen. Tapi pada saat yang sama, mereka menyimpan kekayaan dalam jumlah besar di Hindia untuk perluasan usaha dagang. Sampai tahun 1630, keuntungan real company sangat kecil. Tapi para direktur tersebut berusaha keras menyenangkan hati para pemegang saham dan bertaruh pada masa depan. Kebijakan yang akhirnya memberikan hasil bagus. Begitu perdagangan antar Asia mulai mendatangkan keuntungan, kedudukan finansial company membaik. Antara tahun 1613 dan 1654, keuntungan ini mencapai 100 juta gulden. Sementara ongkos yang dikeluarkan selama masa itu adalah 76 juta gulden. Ini berarti keuntungan 25 juta gulden. Dari sini 9,7 juta dikirim ke Eropa dan sisanya disimpan di Hindia sebagai modal kerja untuk perniagaan antar Asia. Dibandingkan dengan para direktur di Amsterdam, Sultan Mataram adalah orang miskin. Gubernur Jenderal kami tidak peduli kepada Sultan, seperti gajah mengabaikan lalat. Bual seorang pejabat company. Namun, para tuan di Batavia itu merasa lebih bijak, bersikap toleran terhadap sikap angkuh Sultan. Mereka tampaknya kurang tertarik dengan pedalaman Jawa dibandingkan Kepulauan Kuril dan Tasmania. 30 tahun kemudian, keadaan berubah dan pasukan company berbaris memasuki ibu kota Mataram untuk mengembalikan seorang sultan pelarian ke tahtanya. Pada tahun 1645, Batavia berdamai dengan Sultan Banten. Pada tahun yang sama, baik Sultan maupun Gubernur Jenderal Van Diemen wafat. Putra dan pengganti agung Amangkurat I mengambil sikap lebih berdamai dengan Batavia. Dan pada tahun 1646, Mataram juga menyepakati suatu perjanjian damai. Untuk mempermudah keadaan, pemerintah Batavia memutuskan mengirim duta untuk meminta damai tanda kutip dan menawarkan pelayanan mereka untuk Sultan kalau dia membutuhkan. Akibatnya, perjanjian itu menetapkan bahwa Batavia harus mengirimkan duta tahunan
membawa hadiah dan barang dagangan luar negeri yang diperintahkan sultan, dan bahwa ia harus membawa duta sultan ke Mekah kalau sultan menginginkannya. Yang lebih penting adalah pasal-pasal yang menyatakan bahwa sultan dan company harus saling membantu melawan musuh, dan bahwa rakyat sultan akan bebas berniaga di seluruh kepulauan Indonesia. Tapi pemerintah Batavia membuat sangat jelas bahwa mereka tidak akan membantu sultan melawan orang yang hidup damai dengan Belanda sendiri. Dan sultan juga setuju bahwa rakyatnya tidak akan berdagang di sebelah timur Makassar atau barat Malaka. Pembatasan tersebut membuat bagian perjanjian itu jadi tidak punya nilai praktis. Tapi memang itulah yang diinginkan. Suatu kompromi telah tercapai. Harga diri sultan terpelihara dan kedudukannya sebagai penguasa atasan diakui. Sedangkan company memperoleh pengakuan de facto atas monopoli dagang mereka dengan ongkos tahunan mungkin 60.000 gulden dalam bentuk hadiah tanda kutip menurut pandangan Batavia, atau dalam bentuk upeti tanda kutip dari sudut pandang Mataram. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke topik baru lainnya.